Dalam PowerPoint ini, kami akan menjelaskan tentang format tes objektif, tes benar salah, tes pilihan ganda, fill in the blank test, dan tes pencocokan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kami mengambil beberapa pendapat ahli untuk menjelaskan tes dan tes objektif. Menurut Sudijono pada tahun 2011, tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran atau penilaian dalam pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah. Menurut Arikunto dan Jabar, pada tahun 2004, tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu yang menggunakan cara atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Zainul dan Nasution pada tahun 2001, tes didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan, suatu atribut psikologis tertentu. Selanjutnya, untuk tes objektif. Menurut Arikunto, tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya bisa dilakukan secara objektif. Sedangkan menurut Wahyuni dan Ibrahim, mengatakan bahwa tes objektif memiliki 3 macam, antara lain tes benar salah, tes menjodohkan atau matching, dan tes pilihan ganda. Selanjutnya, batasan format tes objektif. Batasan format tes objektif itu membutuhkan usaha untuk menentukan seberapa baik siswa dapat bernalar dalam memecahkan masalah atau seberapa pandai siswa dapat menulis. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk penilaian pada akhirnya akan menghasilkan usaha yang sama. Keuntungan dalam memilih format tes objektif. Yang pertama, dapat mencakup berbagai materi konten dengan waktu yang relatif singkat. Seperti pada ujian akhir semester, yang biasanya banyak sekali materi yang diujikan, akan tetapi durasi waktu yang sangat terbatas, yaitu sekitar 90 menit. Yang kedua, proses pembuatannya relatif lebih mudah dan cepat, sehingga lebih efisien. Selanjutnya, garis bukti validitas. Ini digunakan untuk menguraikan cara menilai validitas yang merupakan pertimbangan yang berguna dalam menyusun tes dalam salah satu format. Yang pertama adalah konten. Apakah konten tes sudah sesuai dengan konten yang diinstruksikan sebelumnya? Yang kedua adalah struktur internal. Apakah item berfungsi secara konsisten, baik dengan atau berbeda tujuan pengujian yang digunakan? Dan yang terakhir, proses respon. Apakah ada korespondensi atau pencocokan antara tujuan tes dengan proses yang dilakukan untuk mengikuti tes? Poin yang kedua yaitu tes benar atau salah. Dalam tes ini terdapat 2 pernyataan, yaitu pernyataan benar dan pernyataan salah. Siswa yang mengikuti tes ini diberikan tugas untuk menandai masing-masing pernyataan dengan melingkari huruf B apabila ia mempercayai pernyataan itu benar, dan melingkari huruf S apabila ia percaya bahwa pernyataan itu salah. Selain benar dan salah, jawaban ini bisa saja setuju atau tidak setuju, dan ya atau tidak. Panduan dalam membuat tes benar atau salah. Yang pertama, pernyataan itu harus jelas, benar atau salah. Yang kedua, pernyataan itu harus tidak menjadi masalah opini. Yang ketiga, pernyataan itu harus penting. Dan keempat, pernyataan itu harus tidak ambigu. Ini harus didasarkan pada satu gagasan. Yang kelima, pernyataan tersebut harus meminimalkan penggunaan kualifikasi. Dan keenam, hindari penggunaan istilah absolut seperti selalu, tidak pernah, semua, atau tidak ada, serta hindari penggunaan modifikator seperti biasanya atau terkadang. Kekurangan dalam tes benar atau salah. Yang pertama, menampilkan pernyataan signifikan yang benar dan salah. Maksudnya, di dalam tes ini hanya terdapat 2 jawaban itu saja, yaitu benar dan salah. Dan yang kedua, mendorong untuk menebak-nebak. Bisa saja siswa dengan nilai yang baik itu hasil menebak-nebak jawaban saja, bukan karena mereka belajar. Dan yang ketiga, tidak dapat memastikan bahwa
siswa mengerti materi dengan baik. Inilah akibat dari menebak-nebak itu tadi. Siswa tidak mempelajari materi yang diajarkan sebelum mengikuti ujian. 3. Format pilihan ganda. Nah, format pilihan ganda menyajikan pertanyaan kepada peserta dan serangkaian kemungkinan tanggapan. Nah, biasanya pilihan ganda ini ada 3-5 item pilihan yang melengkapi pernyataan atau pertanyaan pokok. Nah, keuntungan menggunakan format pilihan ganda. Format pilihan ganda memiliki beberapa keunggulan dalam upaya, efisiensi, dan tujuan penilaian. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, banyak aspek dari tujuan konstruksi dapat diukur dalam hal yang relatif singkat. Yang kedua, formatnya mudah untuk dicetak. Yang ketiga, dengan penggunaan yang berkelanjutan di kelas, format ini cocok untuk perbaikan melalui penggunaan analisis item. Yang keempat, item pilihan ganda memungkinkan pilihan dengan berbagai tingkat kebenaran, menghindari penilaian absolut yang ditemukan dalam tes benar salah. Menggunakan format pilihan ganda berdasarkan respon kognitif. Waktu dan upaya untuk menulis soal pilihan ganda yang bagus akan sangat bermanfaat dikonstruksi dengan benar. Penggunaannya tidak terbatas pada ukuran perolehan fakta. Mereka dapat digunakan untuk mengidentifikasi di mana instruksi berhasil dan bekerja secara efisien dan di mana diperlukan revisi dan atau perbaikan. Yang terpenting, tes pilihan ganda dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan siswa seperti kesalahpahaman di area konten dimanapun dan untuk menilai hasil kemampuan siswa. Untuk menyebutkan beberapa hasil tes pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam yang pertama itu analisis. Misalnya tahapan pematangan dan serangga dan mamalia. Maksudnya ya pada serangga dan mamalia. Yang kedua itu penerapan prinsip. Misalnya penerapan prinsip Bernoulli untuk penerbangan atau prinsip Archimedes untuk pengangkatan kapal. Yang ketiga itu pemahaman, misalnya konsep seperti senyawa, larutan, dan campuran. Yang keempat itu ada diskriminasi. Nah, misalnya ini diantaranya itu fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif pemerintahan. Yang keempat ini adalah interpretasi. Misalnya diagram dalam grafik yang menunjukkan tren populasi atau pola pertumbuhan filologis dalam tahapan perkembangan manusia. Selanjutnya dalam memecahkan masalah, misalnya dia menyeimbangkan anggaran hingga cara-cara mengurangi tingkat kejahatan. Yang terakhir adalah sebab akibat, misalnya nih kayak hubungan konsumsi bahan bakar dengan pemanasan global. Selanjutnya adalah batasan dari format pilihan ganda. Yang pertama yaitu membuat penjelasan, yang kedua rumit, yang ketiga menjelaskan pemikiran pribadi tentang bagaimana masalah diselesaikan, yang keempat menghasilkan organisasi dengan konten yang berbeda, yang kelima menghasilkan gagasan orisinil atau contoh baru, yang keenam adalah melakukan. Di sini melakukan artinya seperti melakukan berdebat, mendemonstrasi atau mengevaluasi. Lalu konstruksi bahan pilihan ganda. Yang pertama adalah akar kata, yang kedua alternatif, yang ketiga adalah kriteria untuk mengevaluasi item alternatif. Lalu yang terakhir ada pedoman penulisan soal pilihan ganda. Yang pertama, item sebagai unit, yaitu berdasarkan ide dan bahasa serta ejaan yang benar. Lalu ada alternatif dan pengalih, yaitu alternatif harus saling eksklusif. Hindari redundasi atau tumpang tindih di antara alternatif. Lalu akar kata merupakan ringkasan dari tujuan atau ide. Yang terakhir adalah alternatif jawaban. Harus ada satu jawaban yang benar untuk setiap item. Fill in the blank test merupakan format yang populer, terutama di kelas dasar dan menengah. Format ini sangat mirip dengan pernyataan jawaban singkat, tetapi meminta tanggapan yang sangat spesifik. Tes yang akan kita bahas selanjutnya adalah fill in the blank test atau biasa disebut melengkapi bagian yang kosong.